bagaimana memperkenalkan konsep dasar pengembangan kurikulum dalam proses sistematis untuk merancang pendidikan yang lebih efektif. Baiklah, di sini terdapat definisi atau ruang lingkup pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum adalah perencanaan dan penyusunan, mencakup rentangan kegiatan yang menghubungkan tujuan sekolah dengan visi institusi. Di sini juga dijelaskan ada dua pedoman, yaitu pedoman kurikulum dan pedoman instruksional. Jadi pedoman kurikulum itu kayak normatif tentang isi, tujuan, latar belakang, terus studi belajar, terus filosofis, itu ada di pedoman kurikulum. Yang selanjutnya yaitu ada pedoman instruksional. Jadi pedoman instruksional itu kayak penjelasan rinci untuk guru dalam mengelola pembelajaran. Jadi di sini ada aspek orientasi pengembangan kurikulum. Menurut Schiller dan Miller 1985 ada 6 aspek. Yang pertama yaitu rentangan kegiatan, yang kedua tujuan kelembagaan, yang ketiga kebijakan kurikulum, yang keempat rancangan program studi, yang kelima rancangan program pembelajaran, dan yang keenam pengembangan isi kurikulum. Intinya pengembangan ini bersifat siklus. Jadi semua aspek harus saling terkait agar menciptakan pendidikan yang efektif dan bermanfaat. Ini juga ada siklus. Apa sih siklus itu? Jadi siklus itu proses berulang. Jadi tidak satu kali selesai seperti itu. Selanjutnya ada 4 tahap utama, yaitu orientasi, terus pengembangan, yang ketiga implementasi, dan keempat evaluasi. Jadi di sini ada model pengembangan kurikulum. Jadi model pengembangan kurikulum yaitu model Zeiss, yaitu proses dimulainya asumsi filosofis yang mempengaruhi elemen utama, yaitu ada dasar bawah dan elemen atas. Nah, jadi di sini dasar bawah itu kayak pengetahuan, terus masyarakat, budaya, seperti itu. Kalau apa sih elemen atas? Elemen atas itu kayak mencakup aktivitas belajar, seperti itu. Jadi intinya kurikulum harus berakar pada landasan filosofis, seperti bagaimana siswa itu dibentuk dari budaya dan psikologi. Di sini juga ada peran landasan pengembangan kurikulum. Peran landasan pengembangan kurikulum itu dari dasar ke hasil akhir, yaitu mulai dari psikologi, budaya, terus masyarakat, menuju pengembangan kurikulum dan konsep kurikulum tersebut itu sendiri. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu relevansi, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga kontinuitas, yang keempat efektivitas, dan yang kelima efisiensi. Jadi kesimpulannya yaitu kurikulum adalah proses dinamis yang melibatkan siklus, model, terus filosofis, dan prinsip-prinsip kurikulum untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Intinya kurikulum itu harus relevan, fleksibilitas, berkelanjutan, dan efektivitas dan efisiensi agar mendukung perubahan pendidikan di era tantangan zaman sekarang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.